Setelah takluknya Romawi Timur di Konstantinopel, Sultan Mehmed II memindahkan pusat pemerintahannya ke Konstantinopel. Dan pada masa cucunya Sultan Selim I, Kesultanan Utsmani berhasil menambah hampir 2 kali lipat luasnya kekuasaan mereka dan merubah gelar kesultanan menjadi kekhalifahan. Setelah wafatnya Sultan Selim I, ia digantikan oleh anaknya Sultan Sulaiman I. Kekhalifahan Utsmani pun mencapai puncak kejayaan pada masanya, di mana ia banyak menaklukkan benteng-benteng terkuat Eropa dalam sebuah pertempuran mereka melawan para kesatria Hospitaller. Sultan Selim I dalam waktu kurang dari 1 dekade telah memperluas wilayah kekuasaan Turki Utsmani sampai dengan 2 kali lipat, berhasil merebut Jazirah Arabia dari kekuasaan Mamluk, dan Khalifah terakhir Abbasiyah Mutawakkil III menyerahkan gelarnya kepada Sultan Salim I. Hal tersebut menunjukkan Sultan Salim I menjadi pemimpin dunia Islam dengan gelar Khalifah. Setelah wafatnya Sultan Salim I, ia digantikan oleh anaknya bernama Sultan Sulaiman, atau terkenal dengan sebutan Sulaiman the Magnificent. Sultan Sulaiman segera mengirim seorang duta besar kepada Raja Louis II Hungaria untuk memperbarui perjanjian dulu yang telah disepakati dengan ayahnya Sultan Selim I mengenai kesepakatan jizyah upeti tahunan yang biasa dibayar oleh Hungaria. Namun Raja Louis II mengambil tindakan dengan mempermalukan utusan duta besar Sultan Sulaiman dengan tidak hormat, bahkan membunuhnya. Tindakan Raja Louis merupakan sebagai tindakan mengancam bahwa Hungaria telah menantang Turki Utsmani untuk memutus hubungan politik. Membunuh utusan sama dengan menyatakan perang. Pada 16 Februari 1521, Sultan Sulaiman melakukan kampanye militer, meninggalkan Istanbul, dan memutuskan untuk menduduki Belgrade dari tangan Hungaria. Sebab Belgrade menjadi sangat penting untuk menempatkan pasukan salib dari seluruh tanah Eropa. Jika dibiarkan, kondisi itu bisa mengancam kekuasaan Turki Utsmani. Pasukan Utsmani mulai bergerak dan langsung mengepung kota mulai 25 Juli 1521. Informasi pengepungan Belgrade sangat minim, namun sepertinya Sultan memerintahkan artilerinya untuk terus menembak ke arah benteng kota. Setelah 7 hari pengepungan, tembok pertahanan berhasil dihancurkan dan membuat pasukan Utsmani dengan mudah merebutnya. Berita jatuhnya salah satu benteng terkuat umat Kristen menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di seluruh Eropa. Jalan untuk menyerang langsung Hungaria dan Austria sudah terbuka. Namun Sultan mengalihkan perhatiannya kepada Kepulauan Rhodes di Mediterania Timur, kota basis para kesatria Hospitaller. Ordo kesatria itu dikenal memiliki unit bajak laut di wilayah Asia Kecil dan Levant, yang kegiatan operasinya mengganggu jalur kepentingan Utsmani. Knights of St. John atau Knights Hospitaller telah merebut Rhodes pada awal abad ke-14 setelah hilangnya Acre, yang merupakan benteng tentara salib terakhir di Palestina pada tahun 1291. Mereka menjadi bagian aktif dari perdagangan di Laut Aegean dan kadang-kadang mengganggu perkapalan Turki di Levant untuk mengamankan kendali atas Laut Mediterania Timur. Pada musim panas tanggal 26 Juni 1522, Sultan Sulaiman mengirim armada berkekuatan 160 kapal tiba di Rhodes yang dipimpin oleh Mustafa Pasha. Sultan Sulaiman sendiri tiba bersama 70.000 tentara pada tanggal 28 Juli untuk mengambil alih kendali pribadi. Pasukan Utsmani segera memblokade pelabuhan dan membombardir benteng dengan artileri lapangan dari sisi darat, diikuti oleh serangan infanteri hampir setiap hari. Mereka juga berusaha merusak benteng melalui terowongan bom bawah tanah. Tembakan artileri lambat menimbulkan kerusakan serius pada tembok benteng.
Tetapi setelah 5 minggu, 2 ranjau mesiu besar meledak di bawah benteng, menyebabkan sebagian tembok hancur sepanjang 11 meter. Sebagian infanteri Utsmani segera menyerang ke dalam benteng, namun mereka segera dipukul mundur pasukan Inggris di bawah pimpinan Villars-de-L'Isle Adam. Pada akhir bulan September, Sultan memerintahkan Mustafa Pasha melakukan serangan besar-besaran yang ditunjukkan ke dalam benteng, di mana benteng berpindah tangan 2 kali. Namun akhirnya pasukan Utsmani tetap gagal dan berhasil dipukul mundur. Pada bulan Oktober, pasukan Utsmani memfokuskan upaya mereka untuk merusak benteng dan meledakkannya dengan ranjau sambil mempertahankan rentetan artileri berkelanjutan. Hampir seluruh dinding pertahanan garis tengah runtuh dan hancur. Pasukan Janisari mulai menyerbu ke benteng. Jumlah pasukan Hospitaller yang bertahan semakin sedikit dan tidak mampu menahan gempuran besar-besaran untuk menghindari kekalahan. Dan pada bulan Desember, Sultan Sulaiman menawarkan kedamaian nyawa dan makanan bagi warga jika mereka menyerah. Villars-de-L'Isle Adam setuju untuk bernegosiasi. Seluruh kesatria Hospitaller yang tersisa diampuni nyawanya dan diberi kapal oleh Sultan untuk meninggalkan Pulau Rhodes. Sedangkan penduduk Rhodes dijanjikan aman dari pembantaian, penodaan gereja, dan dibebaskan pajak jizyah selama 5 tahun. Hasil dari penaklukan Rhodes, Kekhalifahan Utsmani mengamankan penuh atas Laut Mediterania Timur dan sangat memudahkan komunikasi maritim mereka. Setelah penaklukan Rhodes berhasil diselesaikan, Sultan Sulaiman terus memfokuskan pasukannya menuju ke Hungaria, di mana kerajaan Hungaria runtuh dalam sebuah pertempuran Mohawk yang sangat terkenal. Wallahu a'lam.